Nah, bagaimana seorang Haji Bolot ternyata lebih sultan daripada Raffi Ahmad? Saya ingin bahas bagaimana Haji Bolot lebih sultan daripada Raffi Ahmad di video saya ini. Yuk, cek selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Salah satu benefit ketika saya memutuskan untuk berolahraga dengan berjalan kaki setiap hari beberapa kilometer adalah hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh. Tapi memang ada banyak inspirasi ketika saya berjalan kaki, berkeliling kota, desa beberapa kilometer gitu ya. Dan salah satunya adalah yang sering saya cari tahu soal tanah, rumah, atau properti yang dijual. Nah, salah satunya ini teman-teman ya, di belakang saya. Ini adalah kafling yang dijual di dekat desa tempat saya tinggal. Dan nama kafling ini sebenarnya unik, kemarin ada banner gede di sebelah sini tadi, namanya kafling Sultan. Cuman saat ini bannernya hilang, jadi saya nggak bisa tunjukin ke teman-teman. Padahal ini pas banget, saya ingin bicara soal Sultan kepada teman-teman. Nah, Sultan seperti apa? Karena saya baru baca berita juga kemarin ya, sekilas di beranda sosmed saya, nggak tahu gitu ya. Judulnya adalah ternyata Haji Bolot lebih Sultan daripada Raffi Ahmad. Wah, menarik ini. Seperti apa ceritanya? Kita lihat di berita berikut ini. Ini dia artikel yang sempat lewat di beranda sosmed saya kemarin. Anda bisa lihat sendiri headline-nya, lebih sultan dari Raffi Ahmad, daftar kekayaan Haji Bolot ini bikin melongo katanya. Nah, artikel ini ternyata adalah pembahasan dari acara talkshow yang dipandu oleh Raffi Ahmad. Disebut-sebut kekayaan Haji Bolot mengalahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Well, saya nggak tahu ya soal siapa yang lebih kaya, tetapi kita bisa melihat gitu ya, di sini Haji Bolot ditanya oleh Raffi Ahmad, dia ternyata memiliki bisnis kontrakan 142 pintu gitu ya. Kemudian dia juga punya 30 rumah gitu. Dan kemudian dia juga punya belasan mobil. Infografisnya kayak gini ya, dibuat sama pihak medianya. Ada 142 pintu dia punya, kontrakan, rumah 30 unit, dan mobil 13 unit. Dan pastinya gitu ya, lebih keren lagi adalah warisan buat anak cucu. Artinya memang Haji Bolot ini menginvestasikan apa yang telah dia dapatkan puluhan tahun mungkin ya di dunia entertainment dan lawak menjadi sebuah investasi yang produktif dan tentunya bisa diwariskan untuk anak cucunya. Nah, ini pelajaran bagus ya yang perlu kita kita tiru gitu. Dan disampaikan juga anak gua, cucu gua sudah kebagian semua gitu ya. Bahkan rumah dibikinin, kontrakan dibikinin, motor udah dibagi. Jadi ini ya, dia tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi kemudian long lasting ya, ke anak cucunya juga sudah dapat. Nah, itu tadi liputan soal Haji Bolot yang lebih sultan daripada Raffi Ahmad gitu ya. Cuma saya nggak mau melanjutkan soal berita infotainmentnya. Akan tapi ada inspirasi yang menarik ya yang dilakukan oleh Haji Bolot. Artinya beliau ini menginvestasikan benar-benar apa yang telah dia dapatkan di dunia keartisannya mungkin menjadi aset-aset properti yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga diwariskan kepada anak cucunya. Nah, ini sudah dibagikan ternyata gitu ya. Artinya dia tidak berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak cucunya. Hasil yang dia dapatkan dia investasikan menjadi aset properti yang luar biasa. Tentunya ini bermanfaat. Ini yang namanya 7 turunan gitu misalnya kalau kita bicara profit atau bicara kekayaan gitu ya. Tapi bukan hanya perkara kekayaan, ini menjadi pelajaran buat kita juga ketika kita memiliki harta, kita investasikan pada harta yang produktif, tidak hanya harta yang pasif atau bahkan konsumtif pada akhirnya. Nah, itu teman-teman. Makanya bicara properti juga, kebetulan divisi properti perusahaan yang saya kelola di Yogyakarta juga sedang membangun beberapa properti yang potensial gitu ya. Nah, ini yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman divisi properti perusahaan saya di Yogyakarta. Nah, ini beberapa aset properti yang kita miliki dan siap kita bangun juga. Baik teman-teman yang mau jadi sultan dan memiliki banyak properti di Yogyakarta, berikut saya informasikan listing properti yang ada di website saya. Silahkan Anda kunjungi www.propertyverdi.my.id. Anda bisa lihat di sini. Yang pertama adalah Bangun Jiwo Asri Residence. Jadi ini 5 kafling hunian di Bangun Jiwo yang sudah siap bangun dan akan siap huni juga dengan harga yang tidak terlampau tinggi gitu ya.
dengan tipe 45, Anda lihat spesifikasinya bisa, dan hanya 10 menit dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini merupakan investasi terbaik di daerah Bantul terutama. Nah, teman-teman juga bisa memiliki opsi lain, ada rumah di Maguwo, ada 2 kafling di Maguwo yang siap huni juga, dengan luas tanah 91 meter persegi dan luas bangunan 46,8 meter persegi. Oke, selanjutnya ada juga di Kota Wates, teman-teman sekalian, tidak terlalu jauh dari Yogyakarta dan hanya 15 menit dari Bandara Yogyakarta International Airport. Ini hunian modern di Kota Wates, luas tanah 88 meter persegi, tipe 45 ya, dan luas bangunannya 45. Lalu di pusat kota Jogja kita juga ada rumah strategis di daerah Gedong Kiwo, Mantri Jeron dengan tipe 128-105 ya. Jadi luas tanah 105 meter persegi, luas bangunan 128,5 meter persegi. Nah, baik, ini dia teman-teman properti-properti yang bisa Anda dapatkan di Yogyakarta, dan kalau Anda juga ingin menambah koleksi properti Anda di Yogyakarta. So, bagi teman-teman yang tertarik dengan aset properti, siapa tahu mau menjadi sultan berikutnya begitu ya, dengan memiliki aset properti yang banyak, silahkan cek link yang ada di deskripsi video YouTube saya ini. Nanti Anda bisa lihat gitu ya, properti-properti ataupun tanah dan rumah yang siap dibangun oleh divisi properti di perusahaan yang saya kelola di Yogyakarta. Ada link menuju website saya dan juga bisa menghubungi saya langsung. Silahkan gitu ya, apalagi Anda yang memutuskan untuk berinvestasi di kota Yogyakarta atau memang mau beli tanah dan rumah di Yogyakarta. Oke, saya tunggu teman-teman ya, silahkan cek. Jumpa lagi nanti dengan informasi bisnis dan peluang di channel Ferdian Adi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.